Monggo silakan. Kalau saya berjalan di Jakarta nggak tahu jalan, saya pakai Google Map. Itu menukil, kan menukil itu. Salah nggak saya? Enggak, enggak, betul itu. Itu saja barangkali Betul. pertanyaannya. Betul, itu betul harus begitu. Tapi jangan salahkan orang yang nggak pakai Google Map juga loh ya. Itu yang saya maksud. Artinya kan begini, kalau sudah paham, yang ngapain lagi nih, memang kita harus menjadi orang yang mandiri. Tapi ketika mereka nggak paham, kan dalam proses menuju mandiri itu kan anak kecil kita kasih, kita begitu dia dalam bayi kita titipkan, lalu kemudian setelah lahir kita besarkan, kemudian kita kasih pendidikan. Pada saat dia sudah mandiri, memang dia harus seperti Mas Subandi Sukoco. Tapi kan ketika dia tidak mampu sampai ke situ, lalu apa yang harus dilakukan? Awalnya dia kan harus mengukur supaya dia paham mana yang salah, mana yang benar. Gitu. Saya kira tidak selamanya menukil itu salah, itu maksud saya. Sudah? Jadi Oke, lanjut. eh, jadi saya waktu pernah sih dari pesantren 2 tahun ya, tapi saya merasa bahwa di pesantren yang 2 tahun itulah keilmuan saya lebih lebih mumpuni ketimbang sekolah di luar pesantren itu sampai kuliah, sampai S2 tentang keislaman dan pemahaman tentang tafsir. Begitu. Jadi jadi yang saya pahami adalah tentang pendidikan. Menurut saya memang menukil itu tidak salah. Tetapi sebelum kita mandiri, apalagi dalam membahas Al-Quran, kita harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Memang banyak orang yang mampu untuk sampai memahami Al-Quran itu tanpa memahami bahasanya lewat lewat memahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Tapi persoalannya adalah bias makna ataupun bias 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 tujuan. Mengapa? Karena terkadang kita harus mampu menghilangkan kepentingan dan bahasa yang paling pas itu apa ya, nafsu kita harus sudah nafsul mutmainnah ketika kita ingin memahami Al-Quran itu dan memberi pengertian secara tegas tentang Al-Quran itu dari versi kita, dan kita sudah mampu membahasnya berbagai sudut yang ada. Contoh Al-Quran itu asbabun nuzulnya ini, kan itu dia ya, nausorobnya ini. Lalu kemudian orang berpendapat Al-Quran itu, saya kira dari sudut itu akan bisa kita memberi garisan bahwa ini yang benar gitu loh pemahamannya. Nah kalau Mas Subandi Sukoco sudah sampai taraf itu kan gitu ya, saya kira kita juga sepakat dengan. Assalamualaikum Bu Alia. Yang kedua, memang kalau kita dibandingkan dengan para ulama terdahulu itu dalam dia menghafal Quran iya, menghafal hadis ribuan, nahu sorob selesai dan segala macam. Saya kira memang ya kita nggak bisa dibandingkan dengan mereka gitu. Lalu kita ingin mengatakan bahwa lebih punya pemikiran yang luas dari dia. Saya kira itu juga keliru. Begitu maksud saya. Jadi menukil pada mereka yang mumpuni, saya kira nggak ada persoalan.
Makanya saya mulai tadi, kalau saya tidak paham jalan, lalu kemudian saya pakai Google Map, apakah saya salah? Itu juga menukil maksudnya. Gitu. Lalu kemudian kalau kita nggak paham jalan, terus kita tidak pakai Google Map, tidak pakai pemandu, dan tidak pakai ini, apa nggak tersesat? Kira-kira begitu maksudnya. Jadi tidak selamanya menukil itu salah, itu maksudnya. Karena memang mereka yang lahir di tradisi pondok itu, ketika nanti berhadap-hadapan dengan satu pemahaman yang diada-adakan maksudnya, dia sudah punya frame. Oh, begini loh, tafsir yang sesungguhnya. Kok aneh ya tafsirnya, kok aneh ya pemahaman Al-Qur'annya, logika apa yang dia pakai gitu. Saya kira itu. Maaf kalau tentang Syiah, saya kira kita juga belajar pemikiran Ali Syariati. Pemikiran Ali Syariati itu bagus menurut saya, nggak ada persoalan dengan kesiahannya. Karena itu tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Tugas cendekiawan muslim misalkan kan gitu ya. Jadi jangan berada di menara jangan berada di menara gading. Seorang cendekiawan itu jangan hanya berpikir tetapi juga merakyat dong gitu ya. Nah, kebanyakan dari cendekiawan kita adalah ada dalam konteks berpikir tetapi tidak merakyat, tidak memiliki kedekatan dengan jemaah, nggak ada jemaahnya, kira-kira begitu. Kalau sudah profesor, malah rakyat itu susah kali berbicara. Profesor nih nggak pantas memberi ilmu ke yang tidak sekolahan sama sekali, kira-kira begitu. Sekarang saya kira itu pantas kita kita rubah sikapnya. Tapi kalau logika berpikir memang tidak bisa anak SMA itu masih harus diajari dengan cara menukil dan segala macam. Saya kira begitu supaya dia paham nanti pada akhirnya Imam Syafi'i membantah gurunya. Kenapa? Karena dia sudah paham gimana yang harus diperbaiki. Tapi sebelum kita paham mana yang harus kita perbaiki, saya kira itu juga berpersoalan. Begitu Mas Subandi Tukoco, saya tidak, barangkali umum juga saya menyampaikan ini. Kenapa? Karena begitu yang paling indah menurut saya. Jadi memang begitu ya. Terima kasih Bang Adaja ya. Jadi sesuai dengan yang saya baca bahwa pertanyaan dari Musawwir itu di Bahsul Masail, bolehkah atau gimana ya, wajibkah kita itu bermadhab? Nah, itu Musawwir waktu itu mengambil keputusan bahwa selagi kita belum paham terhadap agama di saat ini, ya gitu, karena agama itu bukan hanya tekstual dan tentunya ada hal lain yang harus dibahas, karena di situ taraktu fikum berdasarkannya kan, di samping Al-Quran juga hadis juga harus dipahami. Maka bagi yang belum paham itu wajib bermadhab. Kan gitu. Nah seperti tadi yang dianalogikan sama Bang Adaja bahwa ketika kita belum paham tentang Jakarta, maka Google Map itu ada sebagai nukilan yang utama kan gitu. Sesuai dengan dalil fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kita memang belum tahu. Itulah ada ala kulli hal. Bagaimana? Sekarang ke Bang Ustaz Ahmad. Boleh saya izin menanggapi dulu, Bah? Oh, ngomong. Izin ya Gus Betik ya, saya izin dulu sebentar ya. Monggo. Ini kan yang memberikan saran tema ini kan, alhamdulillah saya ya, seizin Allah lah gitu. Saya lihat fenomenanya jangan dibalik gitu kan. Jadi tidak ada yang menyalahkan kalangan yang menukil. Justru fenomenanya kalangan menukil sering menyalahkan yang
kalangan yang sedang berpikir gitu. Jadi nggak ada yang menyalahkan. Menukil itu nggak salah. Semuanya proses pembelajaran. Jadi jangan dipersempit juga makna belajar itu. Menukil belajar, berpikir juga belajar. Gitu. Jadi silakan menukil. Benar kata Gus Batik tadi, silakan menukil. Tapi jangan juga salahkan yang tidak menukil gitu. Itu saya kira. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik soalnya yang tidak menukil sedang menyalahkan yang menukil. Enggak, fenomena yang terjadi justru seringnya yang tidak menukil dipersalahkan oleh yang menukil kayak gitu. Silakan Gus, itu aja paling saya luruskan. Ya, sebelum ke Gus saya sedikit juga tambah. Setahu saya Imam Ghazali itu memulainya dari kebebasan berpikir. Beliau adalah seorang filsafat. Lalu kemudian dari filsafat itulah dia menemukan keilmuan yang dia telurkan hari ini berbagai buku. Karena ada fase-fase berpikirnya Imam Ghazali itu nanti kita lihat, lalu kemudian masuklah kepada zikrullah juga. Saya kira itu sebuah gambaran umum saja. Ya, supaya menyeluruh, tadi Gus, supaya menyeluruh ya, tadi udah Bang Ada, terus ditanggapi sama Bang Prof. Sekarang pendapat Bang Ustaz Ahmad, monggo, tafadhol. Nanti Baik. ininya Gus Petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui, masalah nukil mazhab ini sebenarnya hal yang sudah lama. Begini, kalau saya berpandangan, kita harus memahami masuk Gus Beti itu apa loh. Maksudnya apa? Dia akan mengatakan dia anti mainstream. Ini semua itu. Kalau saya memahami gini. Kita misalnya kita analogikannya adalah dari mula kita belajar di TK. Setelah TK kita naik ke jenjang SD. Dari SD kita naik ke sekolah menengah. Dari sekolah menengah kita masuk perkuliahan S1, S2, S3 profesor. Itu kan jenjang-jenjang pendidikan. Kita kan nggak mau seumur hidup kita tuh di TK gitu loh. Kita selesai di TK harus selesai. Ketika kita sudah menguasai TK, kita harus naik ke SD. Jangan kita berlama-lama di TK. Kita udah naik tingkat kok udah SD. Ngapain kita nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak? Mulailah belajar membaca, mulailah belajar menghafal di SD. Ketika sudah kita selesai dengan SD, kita udah pandai membaca, tulis, menulis, naik ke tingkat menengah, kita mulai bernalar, berpikir, menganalisa. Kemudian udah selesai kita di sekolah menengah, kita kuliah, makin tinggi lagi cara belajar kita. Mencari dalil sendiri, mengkaji dan lain-lain, melakukan perbandingan-perbandingan, itulah masuk ke seperti itu. Yang saya ketahui, dalam kita beragama itu, manusia itu memang ada 3 peringkat loh. Muqallid, muttabi', mujtahid. Muqallid ini artinya, dia mengikut apa kata ulama. A kata Imam Syafi'i, A kata dia, B, tapi ada yang diikuti itu muqallid itu. Nggak boleh yang diikuti itu harus seorang ulama yang kompeten gitu. Yang kemudian muttabi'. Muttabi' itu dia mengikut tapi membahas dari mana ulama ini sumber apa ulama, sumbernya apa ulama ini berpendapat demikian. Jadi dia mulai ke akwal ulama itu mulai dia perhatikan. Apa sih dalilnya? Apakah ininya? Itu muttabi'. Apakah Quran, apakah hadis? Kemudian bagaimana kalau hadis, bagaimana sifat hadisnya kuat atau tidak? Itu muttabi'. Nah, makin tinggi lagi itu mujtahid. Dia mempunyai kemampuan yang sudah mumpuni, ya, sehingga dia bisa istimbat sendiri. Dan syarat-syarat ijtihad itu kan, kalau nggak silap saya ada 12 ilmu yang harus dikuasainya gitu kan. Hafal Quran, Quran harus hafal. Hadis harus hafal sekian ratus hadis, sekian ratus ribu hadis. Kemudian harus menguasai alat-alat bahasa, ma'ani, bantik, balaghah, nahu, sorab, bayan, apa semuanya itu, ya, asbabun nuzul.
ilmu usul fikih, ilmu usulul hadis, asbabut tanzil, takhrij dan lain-lain harus dikuasai semua oleh dia. Itu baru bisa menjadi seorang mujtahid. Nah, dalam konteks dia sudah sampai kepada tingkat yang tertinggi, level yang tertinggi mujtahid ini, Rasulullah bersabda, orang mujtahid itu lil mujtahidi ajrani. Kalau seorang mujtahid itu ketika dia mulai berijtihad, dia punya 2 pahala. Kalau dia benar ijtihadnya. Pahala ijtihadnya itu dan pahala kebenarannya itu. Dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala karena dia sudah berijtihad, pahala atas kebenaran ijtihadnya. Tapi kalau dia salah nggak dosa. Kenapa? Pahala ijtihadnya dia dapat. Namun ijtihadnya salah dia tidak dosa. Inilah Rasulullah menggalakkan atau menyuruh kita untuk beristihad. Itu ada hadisnya. Nah, jadi yang maksud seperti itu kalau saya memahami, yang selalu beliau gaungkan, kita ini Islam kebetulan. Islam kebetulan. Coba kita jadi Islam betul. Kapan kita harus jadi muqallid terus? Kapan terus ada mutabi? Naik dong. Kalau bisa sampai mujtahid, begitu maksudnya kalau saya memahami. Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Ada Aja. Kalau saya nggak tahu Jakarta, saya lihat Google Map, salah nggak? Enggak, kata Gus Putih. Tapi jangan salahkan saya yang sudah mampu, sudah hafal Jakarta tanpa lihat Google Map. Itulah maksudnya. Jadi kita tidak usah memahami bahwa Gus Putih ini, dia itu kan sesuai dengan kemampuan dia. Kalau Gus Putih sudah mampu sebagai muqallid, ngapain harus jadi mutabi? Sudah mampu jadi mutabi, kenapa jadi muqallid? Bahkan bisa jadi Gus Putih ini sudah mampu jadi seorang mujtahid, sudah sederajat dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam-imam yang lain gitu. Bisa jadi, wallahu alam. Dia akan bertanggung jawab dengan keilmuannya, dan itu memang diperintahkan oleh agama. Nah, betul juga kata Ustaz Ada Aja tadi, ya betul. Kalau memang belum mampu, ya muttabi aja dulu atau muqallid aja dulu. Tapi jangan stay di situ, terus meningkatkan kemampuan kita. Ya, jangan selamanya kita ingin TK terus. Ya, kita harus naik dong. Nah, dah lama kita hidup, kata Gus Putih. Kita Islam kebetulan. Sekarang kita ingin jadi Islam betulan. Kebetulan dengan Islam betulan, ya iya. Sekarang kita ingin jadi Islam yang betul gitu. Dulu kita, kenapa kita kunut? Karena Imam Syafi'i. Coba kita bahas sekarang apa dalil Imam Syafi'i? Kenapa begini-begini? Dibedah itu kan. Akhirnya kita dapat kepuasan dalam beragama. Toh dalam Islam pun tidak disalahkan kalau kita memilih mana Syafi'i, mana Hanafi, mana Hambali, yang mana kita ikut, dan tidak disalahkan juga kalau kita memang mampu untuk tidak memilih mereka. Tapi insya Allah mereka yang mampu untuk beristihad tidak akan bertentangan dengan mereka, karena yang diistihadkan itu sama. Insya Allah nggak akan keluar dari ulama yang mazhab yang 4 itu. Contoh nyata ya, Ustadz Abdul Hadi ya. Ustadz Abdul Hadi itu dia kan seorang pemikir. Dia tuh orang Muhammadiyah tapi dia tahlilan loh. Nah, itu satu contoh. Kenapa? Karena dia seorang mujtahid. Kalau menurut saya paling minimal dia tuh seorang mujtabi. Tapi kalau menurut saya udah sampai itu mujtahid. Orang dia hafal Quran kok. Hafal Quran ketika disuruh halaman sekian atas tengah garis gini, hafal dia tuh. Salut kita yang mulia. Dia tuh orang Muhammadiyah. Tapi dia kunut, dia tahlilan dan lain-lain. Nah, jadi begitu maksud saya kalau memahami apa yang dimaksudkan oleh Gus Putih, itu sesuai dengan yang disimpulkan oleh Abah Tia tadi. Jadi wajib kalau belum tahu. Tapi kalau udah tahu, kenapa kita harus ngikut terus, manut terus, mandiri dong gitu. Itu maksudnya. Itu Abah. Assalam. Ya, alhamdulillah, jazakallah. Silakan Gus Putih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, saya ditemanin orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ada Prof, ada Kang Mas Ahmad, terus ada, nah ini repot ini karena namanya ada aja, jadi ada aja gitu. Subhanallah, semoga kalian semua dirahmati oleh Gusti Allah Agung dan dimuliakan. Jadi benar apa yang dikatakan Kang Mas Prof tadi ya, bahwasanya menukil itu tidak salah ya. Justru fenomenanya yang kita tidak menukil itu yang cenderung disalahkan.
tidak taat ulama dan begini-begini. Makanya aku tuh sering berjibaku, saya bilang, bagi saya kemaksuman itu hanya ada pada Kanjeng Nabi, begitu. Tetapi saya tetap harus taat kepada ulama. Karena apa? Jasa ulama itu tidak bisa saya ingkari. Agama itu sejarah, dan sejarah itu kita dapatkan dari para ulama. Jadi kita harus berterima kasih, harus menghormati. Tetapi kalau harus dikunci, dibonsai dengan pemikiran para ulama itu, ya saya tidak mau. Gitu loh. Jadi ketika saya berbeda dengan ulama yang kalian kagumi, tolong jangan terus menganggap aku ini tidak taat ulama, terus sesat, terus begini. Itu enggak begitu, gitu loh. Ya. Karena kalau kita bilang ulama, aku mau tanya lagi, ulama yang mana? Itu kan jadi masalah juga nanti. Kita ini hidup akhirnya kan berkelompok. Ulama dalam satu kelompok tidak mungkin didengar oleh kelompok lain. Karena masing-masing kelompok punya ulama sendiri dan mereka menghormati ulamanya. Itu fenomena di masyarakat seperti itu, nggak usah ditutupi. Gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu harus taat ulama, nggak boleh begini begitu sendirian. Terus saya mau tanya, ulama yang mana? Gitu loh. Misalkan tentang korban ini, kamu harus ikut ulama. Iya, saya harus ikut ulama yang mana? Ikut ulama yang dikorbankan itu Ishak atau ikut ulama yang dikorbankan itu Ismail? Kan itu masalah juga. Kalau ulama-ulama aja boleh berdebat, kenapa saya tidak boleh berdebat? Dalam artian beda pemikiran. Nah, itu. Maka kita kembalikan ke Quran tadi. Ya, yang diperintahkan itu cenderung berpikir. Kalau menukil, gue belum menemukan. Gue tidak berani bilang tidak ada. Bisa jadi bacaan gue terselip kan bisa. Ya. Kalau berpikir itu jelas diperintahkan oleh Al-Quran. Makanya gue menerima hadis dengan sepenuh hati. Meskipun hadis itu ditolak oleh saudara-saudara kita. Ya, jadi agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu sangat saya terima. Makanya saya kalau ngisi kajian ditanya, apakah bisa Gus orang di luar Islam itu masuk surga? Aku jawab, ya bisa saja asal syaratnya dipenuhi. Apa Gus syaratnya? Dia harus gila. Kalau dia gila, dia bisa masuk surga meskipun dia tidak Islam. Karena apa? Ketika otakmu waras, kamu akan dituntut atas kewarasanmu itu. Maka itu akal. Kalau bahasa Inggrisnya rasio. Rasio itu pembeda. Membedakan ini yang benar, ini yang salah. Gusti Allah sudah siapkan dua jalan dalam Al-Quran. Ya lu pikir dong, jalan mana yang lu pilih. Kalau jalan begini jurusan ke sono, jalan ini jurusan ke sono. Dan setiap pilihan kamu menanggung risiko atas pilihanmu. Itu yang dimaksud dengan free will. Tapi kebebasan kita bukan kebebasan semaunya. Kebebasan kita itu kebebasan beresiko. Setiap pilihan-pilihan kita beresiko. Makanya la ikraha fiddin. Beragama juga nggak dipaksa, bebas-bebas saja lu. Tapi ada resikonya. Gitu loh. Nah, kita seperti Al-Quran bilang di surat An-Nahl itu kan, lahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa kita ini. Maka diberilah pendengaran, penglihatan, dan qalb. Itu instrumen supaya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Disitulah proses belajar. Kita itu studi, Kanjeng Nabi aja studi kok. Kanjeng Nabi di Gua Hira itu studi Quran, gurunya malaikat Jibril. Gitu loh. Setelah selesai khatam 6236 ayat, berubah posisi. Jadi yang awalnya belajar via Jibril, tentunya dari Allah, kemudian menjadi pengajar, mengajari kita tentang Quran sebagai pedoman kehidupan. Maka adalah sebuah cerita yang kita dengar dengan istilah Darul Alqom. Kan itu politiknya menjadi watermelon, belah semangka. Ketika Kanjeng Nabi menjadi nabi, itu masyarakat Mekah khususnya kan terbelah menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang diopeni Nabi, yang menerima, yang menolak dibiarkan dulu. Maka adalah peristiwa studi di Darul Arqam, di rumahnya Pak Arqam itu. Jadi intinya Islam itu tidak membangun iman atas dogma, tidak. Islam itu membangun iman atas pengetahuan. Maka lahirlah ya yang kita baca di surat Al-Hadid, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kamu harus tahu dulu. Ilmu imamu amalu. Ilmu itu akan menjadi imam setiap amalan-amalanmu, gitu loh. Lah supaya berilmu itu apa? Berpikir.
berpikir dan kembali berpikir gitu loh. Ya. Proses bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan dalam posisi fitrah, ya. Mau jadi Yahudi atau Nasrani, itu proses memang masih kita dalam proses menjadi Islam kebetulan yang tadi sudah dinukil oleh Kang Mas Ahmad dengan indah. Islam kebetulan. Jadi kalau kakek nenek kita Islam, bapak ibu kita Islam, itu Islam kebetulan. Tapi sampai kapan kita tetap akan menjadi Islam kebetulan gitu loh. Ayo kita sama-sama belajar. Sekarang kita dimanjakan teknologi. Dulu kan kita nggak bisa sebelum diketemukan Android ketemu seperti ini. Dengan hanya modal kita masing-masing beli kuota menurut kemampuannya masing-masing. Kalau nggak punya kuota ya cari-cari pinjaman wifi. Kita ngaji bareng supaya kita berubah dari Islam yang kebetulan yang tadi sudah dideskripsikan sangat indah oleh Kang Mas Ahmad menjadi Islam betulan gitu loh. Jadi nanti ketika kita nanti mendapatkan panggilan terakhir, panggilan yang kita rindukan, itu kita tenang. Maka Gusti Allah Agung akan memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Hai nafsun mutmainnah, hirji. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan panggilan-panggilan itu yang kita rindukan. Kita mau kaya, mau miskin, mau apa silahkan saja. Tapi akhirnya toh kita mati kan. Dan kematian itu sangat kita rindukan. Kita dipanggil dengan hai nafsun mutmainnah hirji. Nah itu semua tidak bisa kita dapat panggilan seperti itu kalau enggak kita menjadi hamba yang baik. Untuk menjadi hamba yang baik ya harus berpikir. Gitu loh. Nah, memang seperti tadi ada prosesnya. Ketika kita diawali dari yang kebetulan, tapi jangan berhenti di sana. Berupayalah untuk yang menjadi Islam betulan. Begitu. Ini mungkin pengalaman pribadi ya, yang aku juga mungkin bisa juga aku salah. Ya. Karena bacaan orang beda-beda, lingkungan orang juga beda-beda, karakteristik orang beda-beda, pengalaman hidup beda-beda, nanti akan bisa berbeda itu. Almarhum mamaku, kami di Sumatera manggilnya mama ya. Kalau ibu itu untuk mereka yang level-level atas tuh ibu gitu ya. Tapi kalau yang proletar itu mama. Jadi aku manggil mama. Pada waktu itu aku masih kelas 2 SD kalau nggak salah. Ya. Aku mau berangkat ngaji sama mamaku dibelikan sarung yang kecil itu. Karena mamaku itu buta huruf. Meskipun juara musabaqah level deso ya. Tapi buta huruf mamaku ya, karena kehidupan ekonomi nenekku yang tidak begitu mendukung ya. Ya, meskipun akhirnya bisa baca itu karena belajar sendiri, tapi asalnya nggak bisa baca mamaku ya. Mamaku itu pulang kerja kan jadi kasar, kalau kami bilang jadi buruh gitu ya. Di Sumatera bilangnya mocok-mocok. Sekarang orang suruh apa, besok suruh apa, ya itu yang dikerjakan gitu loh. Mocok-mocok gitu. Jadi kalau masaknya itu kan sore, sekitar asar setelah pulang kerja. Aku itu mau berangkat ngaji. Aku resah ini. Kepada siapa aku mau tanya kalau tidak sama mamaku? Makanya sangat benar sekali kemarin kata Kang Ahmad, bahasa anak itu bahasa ibu. Maka itulah terjadi antara perbedaan. Kenapa alif lam lam ha, kenapa YHWH? Karena ibunya beda meskipun bapaknya sama. Nah, gue tuh tanya ke mama gue, ya. Tapi mama gue sedang ngiris-ngiris lombok gitu ya, mau bikin sayur. Gue masih ingat. Kemungkinan mama gue berpikir gini, ah lu anak kecil tanya macem-macem. Bisa jadi begitu. Bisa jadi mama gue juga nggak bisa jawab. Maka gue nggak dijawab. Gue bilang begini, Mak, aku kok nggak percaya Tuhan ya, Mak? Coba. Pertanyaan anak kelas 2 SD mau berangkat ngaji sekitar jam 5. Mamanya di dapur sedang potong-potong cabai. Kalau kami bilang Sumatera cabai, kalau di sini di Jawa lombok. Menanyakan, Mak, aku kok nggak percaya Tuhan ya? Mama aku nggak jawab. Dengan dua kemungkinan tadi, mungkin dipikir, ah lu anak kecil tanya macam-macam gitu. Bisa jadi juga mama aku nggak bisa mendeskripsikan sama anak yang masih kelas 2 SD. Bagaimana dia sudah bertanya tentang Tuhan gitu loh. Dia nggak percaya Tuhan gitu loh. Subhanallah, ketika Graito masih TK, aku mau berangkat ke pasar. Aku sama istriku sama Graito di tengah. Graito pas lampu merah kami berhenti. Graito tanya sama mamanya,
Ya, pertanyaan itu hampir sama dengan yang aku tanyakan kepada Mbak Putrinya dulu, dan mamanya juga terdiam, nggak bisa jawab. Dan aku pikir, nah lu, mampus lu, ditanya anakmu nggak ngerti kamu. Jadi aku terlahir dari latar belakang seperti itu, dan dari kecil, kalau kami dari kecil tuh sering disuruh-suruh mamanya, misalkan beli cabai gitu ya, beli cabai. Itu kan di warung tuh dibungkus, kamu bilangnya kedai ya warung juga ada kedai gitu, itu dibungkus koran, dan koran itu nggak aku buang setelah ini mak cabenya, itu korannya aku simpan dan aku baca, karena aku dari dulu suka baca gitu loh ya. Kerangka seperti ini akhirnya melahirkan karakter seperti aku. Jadi aku juga bisa salah kalau aku terlalu vulgar menyampaikan ini, karena kembali ke latar kehidupan orang itu beda-beda. Jadi aku mohon dipersori ya, tapi niatku baik. Aku ingin mengajak kalian semuanya bergeser dari Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Karena apa? Tantangan ke depan ini semakin terbuka lebar. Kita saling berpacu di dalam dunia virtual seperti itu. Dan bagaimana akidah anak-anak kita kalau nggak dipersiapkan? Karena kita tidak mungkin menjaga mereka 24 jam. Kalau mereka sudah punya HP sendiri, saat dimanapun mereka bisa buka. Nah kalau anak-anak kita sudah kita siapin akidah yang tangguh, kan kita tidak perlu awasi, dia sudah berpreventif melindungi dirinya sendiri. Itu yang aku maksud ya. Jadi benar apa yang dikatakan Kang Mas Prof tadi, jangan dibalik. Dan aku seingatku ini terekod ya. Seingatku aku tidak pernah menyalahkan mereka yang menukil. Tapi tolong jangan juga disalahkan dengan stempel sesat lah, tidak taat ulama lah, begini begitulah, ketika orang itu tidak menukil langsung masuk kepada dalil dan dia mengistimbat sendiri gitu loh. Dia mengistimbat sendiri gitu. Makanya gue bilang sesuai hadis yang disampaikan oleh Kang Mas Ahmad, apabila benar dapat 2, salah dapat 1, dia biasanya untuk mempersempit resiko, gue bilang begini, ini pendapat gue loh ya. Jadi kalau salah biar gue aja yang tanggung gitu. Gue takutnya nanti gue salah lu ikuti gitu. Itu juga memancing dia untuk berpikir. Pemikiran yang gue lempar ke lu, itu lu pikirkan, jangan lu terima aja. Jadi kan gini, di kelompok YouTubeku itu Gus Beti kan bikin grup WA ya. Jadi mereka yang ngaji di channel YouTubeku itu di WA sendiri kami diskusi, tapi aku memberikan kebebasan kepada mereka 100%. Aku bilang, kamu jangan jadi aku, kamu jadi dirimu sendiri. Kamu boleh setuju, boleh tidak dengan pendapatku. Tapi kalau setuju argumennya apa, kalau tidak apa. Begitu, jadi aku berikan kebebasan. Maka sekali lagi aku sepakat dengan Kang Mas Prof, harus kita upayakan kemerdekaan berpikir. Jadi janganlah pemikiran itu dikerdilkan. Itu yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih sudah dikasih waktu oleh Sohibul Bait kita yang semoga Allah merahmatinya. Juga terima kasih sudah didampingi orang-orang pinter. Ada Kang Mas Prof, ada ada Kang Mas Ahmad, itu Kang Sebutir itu lagi sibuk dagang, semoga dagangannya laris berkah dalam Ridho Gusti Allah Agung. Ada Ibu Diana, ada Ibu Waalaikumsalam. Diala dan semuanya. Atur nuhun mangga Abah, atur nuhun.